Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wahyuning Wahidah, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dan memelihara budaya positif di sekolah, yang pada gilirannya akan membentuk karakter siswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif. Budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif berasal dari dalam diri bukan karena pujian maupun paksaan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. 3. Motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada anak masih berasal dari eksternal. Guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa, agar siswa bisa menjadi orang yang siswa inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan berlebih agar tidak memunculkan motivasi eksternal. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya guru berada pada posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru bekerja sama dengan siswa untuk menetapkan aturan kelas, tujuan pembelajaran, dan strategi untuk mencapainya. Guru mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas tindakan dan pembelajaran mereka sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan bersama murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang bersifat universal, mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan di sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang bertindak sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini tidak hanya berfokus pada tindakan disiplin tetapi juga pembentukan karakter. Proses mendidik yang berorientasi pada pemulihan ketimbang hukuman yang membantu mengatasi konflik dan masalah murid dengan cara positif dan membangun, menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah melalui penerapan budaya positif di sekolah. Kita menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid, memfasilitasi pertumbuhan alami dan kekuatan kodrat mereka, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Budaya positif di sekolah, yang diperkuat oleh nilai-nilai guru penggerak seperti kolaborasi dan inovasi, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di mana siswa merasa dihargai. Guru penggerak memainkan peran kunci dalam menjadi teladan, membangun hubungan, dan mendorong partisipasi aktif siswa, serta menginspirasi inovasi pendidikan. Budaya positif di sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, di mana siswa merasa dihargai dan diberdayakan. Visi guru penggerak, yang meliputi pengembangan kemandirian dan kreativitas siswa, sejalan dengan budaya positif karena mendukung pertumbuhan pribadi dan akademik siswa. Saya sudah memahami konsep inti mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi,
hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik yang saya baru pahami adalah kedisiplinan hendaknya ditumbuhkan dari dalam diri bukan karena takut akan hukuman, ataupun karena pujian. Disiplin yang tumbuh dari dalam diri akan mendorong murid untuk maju dan tetap termotivasi dalam kondisi apapun. Disiplin diri akan menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan pikiran, emosi dan tindakan agar tetap fokus pada tujuan dan mampu menahan distraksi. Sebagai guru, kita harus berusaha untuk menumbuhkannya agar kelak murid menjadi individu yang bertanggung jawab. Disiplin positif adalah kunci utama dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, kita harus memupuk disiplin ini dari dalam diri siswa, bukan melalui hukuman atau imbalan. Karena disiplin yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri akan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Saya menyadari selama ini saya berada pada posisi kontrol penghukum, pemberi rasa bersalah, teman dan pemantau di mana posisi kontrol tersebut adalah posisi kontrol dari luar. Seharusnya saya berada pada posisi kontrol manajer, di mana posisi kontrol manajer merupakan posisi kontrol dari dalam. Posisi kontrol manajer tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memberdayakan siswa untuk mengembangkan disiplin diri dan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi dari tindakan mereka sehingga mereka menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Yang pernah saya lakukan adalah menangani siswa yang ketahuan mencontek dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya saat melakukan hal tersebut adalah merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai positif sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya kesadaran dari dalam diri siswa, tidak lagi karena hukuman maupun imbalan. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pemantau agar bertransformasi menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat saya memberikan hukuman pada siswa, saya merasa bersalah karena telah menghukum atau menyerahkan mereka ke guru BP atau BK. Namun setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya menggunakan posisi seorang manajer dalam menangani siswa yang bermasalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang karena tidak ada yang tersakiti. Melalui komunikasi yang baik, siswa menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya pernah menerapkan segitiga restitusi walaupun hanya satu tahap saja, yaitu pada tahap validasi tindakan yang salah. Hal ini dilakukan dengan menanyakan kenapa siswa melakukan pelanggaran dan apa yang mendasari tindakan tersebut. Hal lain yang perlu dipelajari dalam menumbuhkan budaya positif adalah bagaimana guru bisa berkolaborasi dengan orang tua murid dalam menumbuhkan budaya positif ini. Sehingga budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah saja, namun di keluarga dan lingkungan tempat tinggal juga. Sekolah hanyalah rumah kedua murid, sedangkan sebagian besar waktu murid dihabiskan di rumah. Orang tua juga memberikan kontribusi terbesar dalam menumbuhkan budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.